mengasihi aku, mencintaku, mengerti hidupku. Bapa yang setia, Engkau tahu waktu yang terbaik untukku melihat kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Bapa yang sempurna, sempurna. Bapa yang sempurna. Kenyangkanlah aku Tuhan dengan kasih setia, supaya aku bersorak, bersuka setiap hari. Mendekat padamu, itulah kerinduan hatiku. Sujud menyembah-Mu dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau Tuhan kesukaanku. Kenyangkanlah aku Tuhan dengan kasih setia, supaya aku bersorak, bersuka setiap hari. Mendekat padamu, itulah kerinduan hatiku. Sujud menyembah-Mu dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau Tuhan kesukaanku.
dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau Tuhan kesukaanku. Padamu itulah kerinduan hatiku. Sujud menyembahmu dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau Tuhan kesukaanku. Dengan segenap jiwaku, hanya Engkau Tuhan kesukaanku. Saat ku datang, Kau beriku kelegaan dari segala letih lesu dan beban. Saat menyembah, Kau berikan ku kuasa untuk mengatasi segala persoalan. Kaulah Tuhan yang memulihkan kekuatanku agar dapat menanggung segala sesuatu. Kaulah Tuhan yang memulihkan keadaanku agar hidupku selalu lebih baik dari yang dulu. Saat ku datang, Kau beriku kelegaan dari segala letih lesu dan beban. Saat menyembah, Kau berikan ku kuasa untuk mengatasi segala persoalan. Kaulah Tuhan yang memulihkan kekuatanku agar dapat menanggung segala sesuatu. Kaulah Tuhan yang memulihkan keadaanku agar hidupku selalu lebih baik dari yang lalu. Tetapi ingat, firman Tuhan ajar kita, kalau engkau mau benar dalam memutuskan sesuatu, belajarlah untuk dahulukan orang lain daripada kepentinganmu. Kepentingan kita tuh bukanlah segala-galanya. Yang terpenting adalah kepentingan orang lain. Kenapa? Karena dengan itu kita memuliakan Bapa kita di sorga, itu firman Tuhan bilang. Karena dengan perbuatan kita, ketika engkau melakukan perbuatan baik, maka engkau sedang memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Jadi perbuatan baik gak menyelamatkanmu, tetapi dengan berbuat baik, orang lain dapat mengenal Bapa kita yang ada di sorga. Bagaimana cara kita mau punya masa depan yang baik, yang disusun dari keputusan-keputusan hidup kita? Yang pertama, dahulukan orang lain. Jangan cepat-cepat memutuskan sesuatu. Jadi sekali lagi, kalau Anda mau diberkati, Anda mau punya masa depan yang cerah, Anda mau punya hari esok
yang dihormati sama orang lain, yang disegani oleh orang lain. Perhatikan baik, justru ketika engkau ingin dipandang orang lain, belajar untuk memandang orang lain terlebih dahulu. Gak usah sakit dengan orang-orang yang mengecewakan kita, yang nyakitin kita. Karena hari ini kita diberkati, karena Tuhan lihat perlakuan mereka sama kita. Ini tujuan kita hidup, untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk menyelesaikan apa saja yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita suami, ini pun adalah pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita istri, kalau saya dikasih Tuhan juga anak, kalau Tuhan kasih saya pekerjaan, bagaimana saya beres dari pekerjaan saya? Jadi kita nggak usah begini, kok dia kayaknya lebih diberkati daripada saya ya. Kok kepercayaan yang diberikan sama dia lebih banyak ya daripada saya. Tunggu dulu, satu hal yang Tuhan percayakan kamu selesai nggak? Haleluya, shalom. Selamat sore semuanya. Sebelumnya kita akan memulai ibadah raya yang kedua di sore hari ini. Sebelumnya bagi yang bisa berlutut, saya persilakan untuk berlutut. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada sore hari ini kami bisa berkumpul di Sencaki Maranatha Church tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Sebentar kami mau memulai ibadah raya kami yang kedua di sore hari ini Tuhan. Engkau yang memberkati rangkaian ibadah raya kami. Kami serahkan sepenuhnya ibadah ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama mengangkat satu pujian.
terima kasih Tuhan, terima kasih kami telah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar tiba waktunya bagi kami untuk bersorak-sorai bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ajar kami untuk menyembah-Mu lebih lagi Tuhan, memuji-Mu lebih lagi. Mari kita bersama-sama mengangkat satu pujian. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari bersama-sama nyanyikan pujian ini dari awal. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia 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 namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Haleluya, semuanya bersukacita. Yang masih semangat lambaikan tangan, beri salam kanan kiri, katakan Tuhan setia, Tuhan baik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima,
saya kasihi, saya persilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian.
kasih Tuhan, terima kasih kami telah menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu, bersorak-sorai bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sebentar tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dan kami jemaat-Mu yang akan mendengarkan Tuhan. Sampaikan pesan-Mu untuk kami jemaat-Mu Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dipersilakan. Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Ya puji Tuhan ya, semangat sore. Ya, apa ada wajah-wajah lapar di tempat ini? Sudah mau jam makan sore ya, puji Tuhan. Oh nasi padang ya. Pantas dari tadi mukanya kesun-sun kayak ayam over ya. Enggak ya, bercanda. Ya. Puji Tuhan ya, di sore hari ini kita boleh bersama-sama beribadah dan kita boleh bersama-sama saat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Ketika firman Tuhan ini boleh disampaikan bukan jemaat saja yang mendengar ya, tapi saya sendiri juga terkoreksi ya untuk kebenaran firman Tuhan ini. Ya, dengan tema yang diberikan oleh Bapak Ibu dan Gembala ya di bulan ini, Roh Tuhan yang berkuasa. Wow. Ya, tentunya Roh Tuhan yang berkuasa. Nah, Roh Tuhan yang berkuasa. Tentunya kalau kita mau ya Roh Tuhan berkuasa di dalam kehidupan kita, tentunya kita memiliki kuasa enggak atas hidup kita? Tentunya kita tidak memiliki kuasa. Karena apa? Kita mau agar Roh Tuhan yang berkuasa. Jadi, terkadang seringkali kan kita dalam hidup ini, kita merasa paling bisa ya, kita paling mampu, apalagi kalau hal-hal tersebut itu di bidangnya kita. Seperti mungkin di dalam pekerjaan maupun waktu zaman saya sekolah ya, saya juga sedikit sharing ya tentang kehidupan saya pribadi. Waktu di zaman saya sekolah, saya suka sekali dengan matematika dulunya ya. Suka matematika dan ketika mungkin kok ujian-ujian yang lainnya saya kurang pede ya. Karena harus belajar. Tapi kok matematika kan kalau kita hafal rumusnya kita tahu, ya kita pasti bisa mengerjakan. Nah, seringkali kita itu merasa ya, kalau misalnya, oh ini bidangku, oh ini keahlianku. Jadi seringkali kita ini percaya diri secara manusia, tapi kita lupa bahwa Roh Tuhan yang harus berkuasa. Tapi kalau misalnya kita gak tahu atau kita gak bisa atau kita gak mampu, baru biarlah Roh Tuhan yang berkuasa. Nah, seringkali di dalam kehidupan kita itu tidak mau berserah. Tapi seringkali kalau kita sudah gak bisa, baru kita menyerah. Nah, beda ya antara berserah dan menyerah. Beberapa waktu yang lalu ya ketika ibadah pemuda ya, saya sampaikan beda antara menyerah dan berserah. Kalau kita berserah, misalnya kita ada tantangan nih. Dari awal tantangan itu kita berserah pada Tuhan. Tuhan gimana ya caranya untuk kami atau saya pribadi bisa melewati tantangan ini. Nah, tapi kalau yang namanya menyerah ketika kita menghadapi tantangan ya, dengan cara kita, dengan kemampuan kita, dengan apalah yang kita bisa lakukan, kita lakukan semuanya. Terus semuanya itu nggak ada yang berhasil cara-caranya. Terus akhirnya baru menyerah sama Tuhan. Bilang, Tuhan tolong. Nah, itu namanya menyerah ya. Nah, apa yang perlu kita lakukan ya agar Roh Tuhan itu dapat bekerja atau berkuasa atas hidup kita? Tentunya kita harus hidup bergantung dengan firman Tuhan. Ya, tadi sudah disinggung juga oleh Ibu Benika di ibadah yang pertama bahwa hidup bergantung dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini ada satu tokoh ya yang mungkin sudah sering kita dengar yaitu Raja Saul. Ya, bisa minta tolong dibantu multimedia kita buka bersama di 1 Samuel pasal 10 ayat yang pertama dan yang ke-6. 1 Samuel pasal 10 ayat yang pertama. Nah, oke. Oke, aman ya. Ya, 1 Samuel pasal 10 ayat yang pertama akan saya bacakan untuk jemaat terkasih. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituang nyala ke atas kepala Saul. Dicium nyala, dia sambil berkata,
Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkan dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Lalu saya sambung lagi dengan ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. 7. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Nah, di sini di Samuel kita boleh bersama-sama belajar ya, ketika roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Roh Tuhan ada beserta kita. Maka dikatakan di ayat yang ke-7, apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Ketika roh Tuhan berkuasa atas kehidupan kita, Allah beserta dengan kita. Allah beserta dengan kita ketika apa? Ketika kita berserah pada Tuhan. Ketika kita mau berserah, baru Allah beserta dalam kehidupan kita. Nah, di Samuel ini dikatakan ayat yang ke-6 ya, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Jikalau apa? Jikalau kita mau menyerahkan kehidupan kita pada Tuhan. Roh Tuhan akan berkuasa jikalau kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Nah, ini adalah ketika Samuel diurapi Tuhan. Saat Samuel diurapi Tuhan. Nah, dengan adanya roh Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, membuat kita ini manusia-manusia yang bukan apa-apa ini memiliki hidup yang diubahkan. Hidup yang diubahkan apa saja? Dari hati kita. Mungkin kita sebelum kita mengenal Tuhan, kita percaya pada Tuhan, kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hati kita ini mungkin sulit untuk memaafkan. Dengan adanya kita menyerahkan diri pada Tuhan, biarlah roh Tuhan yang berkuasa, jadilah anak-anak Tuhan yang mau memaafkan. Hari-hari ini banyak, bukan saya mengadili, saya sendiri juga kadang sulit, tapi harus belajar memaafkan. Hati yang mau mengampuni, hati yang memaafkan. Beberapa waktu yang lalu juga ketika dipercaya ya menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ibadah pemuda, saya katakan bahwa orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengasihi. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengasihi loh, kuncinya. Kalau misalnya kita kuat menghadapi kehidupan ini, kita adalah orang-orang yang mampu mengasihi sama kita. Mengasihi berbicara tentang memaafkan. Kalau kita adalah pribadi yang teguh di dalam Tuhan, kita mampu memaafkan sama kita. Gak usah kita mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Ya sudah, kita berikan maaf itu kepadanya. Nah, tidak hanya kita memiliki hati yang berubah, tapi kita juga memiliki pola pikir yang berubah. Pola pikir yang berubah bagaimana? Sering saya dengar ya ketika Bapak dan Ibu Gembala menyampaikan firman Tuhan, pola pikir yang berubah itu berarti kita ini tidak memikirkan hidupku lagi, tapi hidup kita ini untuk kemuliaan Kristus. Lalu juga kita memiliki perkataan. Nah, perkataan yang gimana? Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita jangan memiliki perkataan yang pesimis. Memang kalau kita melihat kehidupan ini, ya hidup ini tambah lama tambah sulit, tambah susah. Tapi kita sebagai anak Tuhan, ya ucapkan kata-kata iman, kata-kata yang memberkati. Mungkin ada hari-hari ini, seperti tadi disampaikan oleh Kusensen ya, saya sangat mengingat dengan jelas ya. Waktu di ibadah pertama disampaikan, banyak terjadi PHK, pemutusan hubungan kerja, segala macam. Itu kan mungkin hal-hal yang secara manusia membuat kita down. Tapi kalau kita ada di dalam kekelaman itu, ya kita gak bisa bangkit. Dan juga mungkin kita memiliki teman atau kerabat ya yang hari-hari ini sedang mengalami kondisi yang demikian, ya kita perkatakan perkataan iman, kita perkataan berkat. Mungkin bisa saja kita mengatakan tenang saja. Setelah ini kamu akan mendapat pekerjaan lagi. Nah itu lebih luar biasa ya, membuat mungkin orang yang hatinya hancur menjadi berbunga-bunga ya gitu ya. Nah, lalu kita baca lagi di di Efesus pasal 4 ayat 23 sampai 24. Efesus 4. Oke, 23 sampai 24 sudah. Oke.
Puji Tuhan. Ya, ayat 23 kan saya bacakan untuk jemaat terkasih. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, di sini poin yang pertama tadi, kita itu hidup bergantung dengan firman Tuhan. Membuat diri kita ini manusia yang memiliki hidup yang diubahkan dari hati, pikiran, perkataan, perbuatan. Lalu poin yang berikutnya, kita menjadi pribadi yang baru. Kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, Roh Kudus berkuasa dalam kehidupan kita, kan hidup kita bukan punya kita lagi. Ya tentunya harus ada perubahan di dalam kehidupan kita. Ya, pribadi yang baru sama dengan manusia yang baru. Nah, perjumpaan dengan Tuhan itu membuat Roh Tuhan itu berkuasa atas kehidupan kita. Banyak contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab ya, contohnya seperti Saul. Nah, Saul ini adalah orang yang mengejar-ngejar orang yang percaya dan menganiayanya. Tapi ketika Saul mengenal Tuhan dan percaya bahwa Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Roh Tuhan berkuasa atas Saul. Dia berubah nama menjadi Paulus dan menjadi salah satu tokoh yang radikal di dalam mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Bakal sampai disiksa, dimasukkan penjara, hingga mati. Lalu ada contoh lagi Petrus. Petrus adalah salah satu murid Yesus ya, 12 dari 12 murid Yesus yang sudah percaya, sudah mengenal Yesus, sudah mengikuti Yesus, perjalanan Yesus sudah diikuti, banyak mujizat-mujizat terjadi, Petrus sudah melihatnya. Tetapi ketika Yesus ditangkap dan akan disalibkan, apa yang Petrus lakukan? Petrus adalah orang yang menyangkal Yesus. Tidak hanya menyangkalnya sekali, bahkan menyangkalnya 3 kali. Dan itu sebelum ayam berkokok ya, ada ayatnya ya. Nah, ketika Roh Tuhan berkuasa atas Petrus, apa yang terjadi dalam kehidupan Petrus? Nah, ketika Tuhan Yesus bangkit, Petrus menjadi pribadi yang takut. Dia tidak malu-malu lagi atau bahkan dia tidak menyangkal Tuhan lagi, tapi dia menjadi pribadi yang berani untuk mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan Alkitab sendiri mengatakan sapu tangan Petrus itu dapat menyembuhkan. Ketika Roh Tuhan berkuasa, kehidupan kita tentunya akan berubah. Jikalau kita memang mau menyerahkan kehidupan ini sepenuhnya di dalam Tuhan. Lalu poin berikutnya, Roh Tuhan meninggalkan Saul. Nah ini tadi kan Roh Tuhan berkuasa atas hidup Saul dengan dengan Saul diurapi ya oleh Samuel ya. Saul diurapi oleh Samuel, maka Roh Tuhan berkuasa. Nah ini contoh berikutnya adalah Roh Tuhan meninggalkan Saul. Kita buka bersama-sama di 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 ayat yang ke-16. Oh sorry, 14 dulu ya, puji Tuhan. Nah, 1 Samuel 16 ayat yang ke-14. Tetapi Roh Tuhan telah undur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Saya ulangi lagi ya. Tetapi Roh Tuhan telah undur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan, bukan dari iblis loh. Jadi seringkali kita dalam kehidupan kita, oh ini ulah iblis, oh ini ulah setan. Enggak. Yang daripada Tuhan. Nah, di sini ada satu poin ya yang saya belajar dari kehidupan Raja Saul. Jadi poin yang ketiga adalah, kalau kita mau Roh Tuhan berkuasa atas kehidupan kita, kan Roh Tuhan sudah ada di dalam kehidupan kita. Kita perlu yang namanya mempertahankan. Gimana cara mempertahankannya? Dengan kita hidup taat. Apa yang Saul lakukan sehingga Roh Tuhan meninggalkannya? Dengan dia tidak menunggu Samuel untuk membakar korban. Tapi karena rakyat mendesak, dia sendiri yang melakukan membakar korban. Dan itu tidak boleh. Nah, ayat yang ke-17 dikatakan,
Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Nah, di sini diceritakan tadi ayat yang ke-14 bahwa Samuel ini kerasukan setan ya, kerasukan roh jahat, dan roh jahat itu daripada Tuhan ya. Roh Tuhan meninggalkan Saul, begitu juga di dalam kehidupan kita, roh Tuhan dapat meninggalkan kehidupan kita jikalau kita tidak taat kepada Tuhan. Nah, ayat yang ke-18, lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai berbicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Wow, kuncinya di sini tuh taat, maka Tuhan beserta. Mungkin kita sampai hari ini kita bukan orang yang nomor satu ya Kosensen. Seringkali Kosensen bilang orang nomor satu, orang yang lebih unggul. Mungkin kita bukan memiliki predikat semua ini yang dunia anggap itu luar biasa ya. Tapi kalau ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, itu sudah cukup. Banyak mungkin orang-orang di luar sana ya, yang melihat kehidupan kita itu, dia justru iri ya. Justru malah kita, mungkin bagi kita yang mungkin kurang untuk mengucap syukur, kita lihat kehidupan orang-orang di luar sana, wih enak ya orang ini, mungkin berkelimpang dengan kekayaan ya, seperti tadi disampaikan oleh Ibu Beniken di ibadah pertama, punya rumah, mobil, tapi padahal mereka belum tentu senang loh dengan semua itu. Justru mereka mungkin iri dengan kita. Wih, enak ya hidupnya ini ya, si A misalnya, si A ini enak hidupnya, damai sejahtera, pulang kerja kumpul sama keluarga lah. Nah, ketika roh Tuhan meninggalkan Saul, Saul diganggu oleh roh jahat. Nah, roh jahatnya dari siapa? Dari Tuhan. Nah, di sini ada satu yang menarik ya, bahwa roh Tuhan itu memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Ketika roh Tuhan tidak ada, damai sejahtera itu hilang. Kita, ada satu pertanyaan yang menarik ya, ketika tadi saya renungkan sebelum saya berangkat ibadah. Nah, kita tanpa roh Tuhan bisa bekerja? Bisa jawabannya. Karena orang-orang di luar sana tidak mengenal Tuhan, dia bekerja, dia sukses, dia memiliki karir. Nah, tanpa roh Tuhan kita bisa memiliki studi yang baik? Bisa juga. Tanpa roh Tuhan bagi orang yang percaya dan melayani di mimbar, apakah bisa? Jawabannya bisa. Tanpa roh Tuhan, orang bisa melayani, bisa memiliki studi yang berhasil, pekerjaan yang sukses, aktivitas yang sukses, tetapi itu semua apa? Tidak berkenan pada Tuhan. Tidak berkenannya gimana? Nah, kita balik lagi ke Saul. Saul ini, dia tidak langsung, ketika dia tidak taat pada Tuhan, dia tidak langsung dihukum mati oleh Tuhan. Tapi Tuhan memberikan roh-roh jahat untuk mengganggunya. Berarti apa hidupnya? Hidupnya susah, hidupnya sengsara. Berarti tanpa roh Tuhan, Saul tetap menjadi raja loh posisinya kan. Ketika kita Tuhan tidak menyertai Saul, Saul tetap menjadi raja. Bukan dia dilengsarkan atau dia dihukum mati apa enggak ya. Bukan ya, tapi dia tetap menjadi raja. Dia tetap berkuasa, dia tetap memiliki kedudukan. Tetapi penyertaannya tidak ada. Sama seperti kita, kalau misalnya kita di dalam Tuhan, roh Tuhan tidak berkuasa atas kehidupan kita, kita boleh menjadi pribadi yang sukses. Kita mungkin dipercaya melayani juga. Kita mungkin memiliki pekerjaan yang sukses, studi kita sukses, tapi itu semua tidak berkenan di dalam Tuhan. Dan kiranya ada tantangan yang daripada Tuhan, seperti Saul. Saul tetap menjadi raja, tetapi ada tantangan yang dari Tuhan berikan, yaitu roh-roh jahat yang mengganggu Saul. Itu bukan dari iblis, dari Tuhan. Nah, bisa minta tolong Mazmur pasal 51. Nah, Mazmur 51 ini juga berbicara tentang Daud. Nah, Daud ini adalah orang yang disertai Tuhan ya. Jadi setelah Tuhan undur daripada Saul, Tuhan menyertai Daud dan Daud menggantikan Saul menjadi raja. Nah, Daud pun juga melakukan kesalahan ya.
Mungkin Bapak Ibu jemaat terkasih sudah tahu kesalahannya apa. Ketika semua raja-raja sibuk pergi berperang, dia tinggal dan dia ya singkatnya mengintip orang mandi. Dan tidak hanya di sana, dia melakukan hal yang jahat. Dia mengatur skema untuk membunuh suaminya Batsheba ini, yaitu Uria, dengan menaruhnya di barisan paling depan. Lalu ketika peperangan terjadi, eh, Yoel disuruh menarik mundur ya pasukannya, sehingga si Uria ini meninggal, mati. Nah, Roh Tuhan juga sempat undur daripada Daud. Tapi Daud memahaminya dan dia meminta maaf. Seringkali kita di dalam kehidupan ini, ya yang namanya manusia lah, pasti pernah berbuat salah. Tapi kalau kita tahu, kita paham, kita sadar itu salah, ya kita datang pada Tuhan minta maaf. Nah, dan ketika kita datang pada Tuhan minta maaf, tetap ganjalan atau akibat dari kesalahan yang kita buat itu ya harus tetap kita rasakan. Bukan berarti ketika kita datang minta maaf pada Tuhan, semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan clear. Tidak. Tetap ada akibat yang timbul dari masalah yang kita buat itu ketika kita tidak taat pada Tuhan, harus kita alami. Begitu juga yang dialami oleh Daud. Ya, Daud mengalami pemberontakan oleh siapa? Absalom. Absalom itu siapa? Absalom itu anaknya Daud sendiri loh. Jadi seorang anak memberontak pada bapaknya untuk merebut kekuasaan. Nah itu adalah salah satu bentuk akibat dari apa yang telah dibuat Daud karena ketaaatannya. Sama seperti dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak taat pada Tuhan, lalu kita telah mengaku kesalahan kita. Kita telah meminta maaf pada Tuhan. Kita telah sadar dan kita kembali lagi pada Tuhan. Tapi ketika akibat itu ada dalam kehidupan kita, ya kita mau terima dong. Jangan sampai kita bilang, loh Tuhan, kenapa Tuhan aku telah kembali lagi, aku telah meminta maaf, aku telah bertobat, tapi kenapa aku mengalami hal demikian? Itu adalah konsekuensi yang harus kita terima. Dan kalau kita memang mau benar-benar taat, mau memang benar-benar bertobat, ya kita jalani konsekuensi itu. Dan Daud melakukannya. Wow, ini yang luar biasa. Ketika saya baca ayat demi ayat, sebetulnya saya ingin, Bapak Ibu Jemaat terkasih, saya ingin kita semua membaca Mazmur 51 dari 1 sampai 19. Waduh, tapi nanti dipikir kayak ini ya, saat teduh ya, baca satu pasal. Enggak ya, jadi sharing ke saja ya. Nah, di sini cerita singkatnya ya, akan saya bacakan cerita singkatnya. Nah, Absalom memberontak ya. Memberontak pada Daud itu latar belakangnya gimana kok bisa terjadi konflik pemberontakan ini ya. Pemberontakan ini berakar dari dendam keluarga. Jadi Absalom ini kan namanya raja nih, memiliki banyak anak ya. Banyak anak. Benar banyak anak. Tapi awalnya memiliki banyak istri kan, banyak istri lalu banyak anak. Nah, Absalom ini memberontak karena Daud membiarkan Amnon. Amnon itu adalah saudara tirinya, berarti dari istri Raja Daud yang lainnya ya. Amnon ini memperkosa Tamar. Tamar itu adalah saudara dari Absalom. Adiknya Absalom ya, Tamar. Nah, Absalom kemudian membunuh Amnon, lalu Absalom lari ke Gesur. Dan setelah kembali ke Yerusalem, ia perlahan mencuri hati rakyat untuk merebut tahta ayahnya. Jadi ketika Absalom ini membunuh Amnon, seharusnya raja ini memiliki kuasa untuk pasukan kejar bunuh Absalom. Tapi karena Daud itu paham bahwa terjadinya pemerkosaan terhadap Tamar, adiknya Absalom ini, dan sampai Absalom membunuh Amnon ini, itu semua karena apa? Itu semua karena akibat dari kesalahan Daud di awal ini. Daud memperkosa Batsheba ini. Daud sadar sehingga ya sudah, Daud harus menerima kisahnya ini. Ketika Absalom menghasut rakyat untuk memberontak, untuk bahasa kerennya mungkin mengkudeta Daud. Nah, Daud pun seharusnya dengan pasukan yang gagah perkasa ya, dikatakan di kisahnya ya, di Samuel itu dengan pasukan yang gagah perkasa. Harusnya Daud ini mampu
melawan anaknya Absalom dengan pasukan yang gagah perkasa dan rakyat yang tidak terhasut oleh Absalom. Jadi kan ketika Daud ini lari ya dari Absalom ini, dia membawa prajurit-prajurit dan orang-orang kepercayaannya serta rakyat yang memang benar-benar membela atau di pihaknya. Seharusnya secara pikiran, hitung-hitungan manusia ya, Daud dapat menyerang Absalom dan Absalom mungkin saat itu bisa dibunuh. Tapi apa yang Daud lakukan? Dia memilih untuk lari. Karena apa? Karena dia tidak mau membunuh Absalom anaknya. Dan singkat cerita, ketika pelarian itu Absalom mengejar. Wah, mungkin pede Absalom, ayahku lari tak kejar. Pede Absalomnya pede, mungkin ayahnya ketakutan, yang dipikir seperti itu ya. Tapi sesungguhnya memang Daud ini, ya sudah ini kesalahanku, ya udah aku gak mau ada korban lagi, sehingga Daud yang mengalah. Dia lari, Absalom mengejar dengan pasukannya menuju saat Absalom dan pasukannya maju ke Yerusalem, Daud memilih mengungsi untuk menyelamatkan rakyatnya dan kota tersebut dari mata pedang. Puncak konflik terjadi di hutan Efraim, tempat pasukan Daud yang dipanglimai oleh Yoab melawan pasukan pemberontakan Absalom. Nah, bukan Yoab, sorry. Nah, Yoab melawan pasukan pemberontakan Absalom. Nah, akibatnya itu sebetulnya ketika Yoab ini kepala perangnya Daud ini, Daud sudah bilang, kamu boleh berperang membela diri tapi jangan bunuh anakku Absalom. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh Yoab? Absalom tewas secara tragis dalam pertempuran tersebut. Saat menunggangi bagal, rambutnya yang panjang dan lebat tersangkut di dahan pohon terbantin. Yoab, panglima Daud, kemudian menusuk Absalom dengan tiga lembing hingga tewas. Mengakibatkan pesan Daud untuk tidak menyakiti putranya. Jadi Daud itu sudah berpesan pada Yoab untuk tidak menyakiti putranya. Mendengar kabar itu, Daud menangis sedih dan meratapi kematian anaknya. Jadi Yoab membunuh Absalom. Dan balik lagi, ketika Yoab tidak taat dengan perintah Raja Daud, ada yang terjadi dalam kehidupan Yoab. Tapi saya gak mau bahas itu ya, tapi ada. Nanti kalau baca kisahnya di Samuel itu ada kisahnya. Yoab mendapatkan kayak ganjaran karena dia tidak taat pada raja. Nah, di sini ketika kita tidak taat, kita sudah minta ampun, pasti ada akibat dari ketaatan itu dan kita harus menerimanya. Seperti Daud di sini, dia ya sudah, ya salah Tuhan, ya bisa terima konsekuensinya apa. Daud menerimanya sehingga pada akhirnya ketika Absalom ini meninggal ya, dibunuh oleh Yoab, akhirnya kerajaan Daud dan pasukannya kembali ke Yerusalem. Kembali Yerusalem dan sampai pada akhir hayatnya yang menjadi raja selanjutnya setelah Daud adalah Salomo. Dan Salomo itu anak dari siapa? Salomo itu adalah anak dari Batsheba. Perempuan yang karena perempuan itu Daud harus mengalami akibat dari kesalahannya ini ya. Tapi memang itu semua mungkin sudah rencana daripada Tuhan. Jadi Salomo anak Batsheba ini menjadi raja menggantikan Daud. Nah, di sini ya kembali lagi kita hidup pasti ada hal-hal yang mungkin kita lalai lah sehingga kita berbuat dosa. Tapi ketika kita sudah minta maaf, konsekuensi itu harus tetap kita tanggung. Dan kita menanggung, ya jangan kita menggerutu pada Tuhan, ya sudah jalani saja. Nah, ketika Roh Tuhan tidak berkuasa di dalam kehidupan kita, tentunya itu hidup kita ini tidak dalam damai sejahtera. Selalu ada aja tantangan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan tidak lagi aktif dalam hidup kita, tentunya Tuhan tidak berkenan dalam kehidupan kita. Oleh dari itu, izinkanlah Tuhan mengkoreksi hidup kita, agar kita memiliki hidup yang berkenan.
Ketakutan terjadi pada Daud ketika apa? Bukan ketika Daud kehilangan kekuasaan, bukan ketika Daud kehilangan hartanya, bukan ketika Daud lari dari kerajaannya hanya dikejar oleh Absalom. Ketakutan Daud itu yang terbesar apa? Ketika dia menyakiti hati Tuhan, ketika dia tidak taat pada Tuhan. Karena Daud tahu apa yang dia dapatkan, apa yang dia peroleh, semuanya itu karena penyertaan Tuhan. Karena roh Tuhan yang berkuasa atas hidupnya. Jadi saya buka sebentar aja ya, di Mazmur pasal 51 ya. Mazmur 51, bagi jemaat terkasih yang ingin membacanya bisa dibaca di rumah. Judul perikopnya sangat jelas sekali, pengakuan dosa. Pengakuan dosa Daud ya. Ini karena apa? Karena ketidaktaatan Daud sehingga Daud ini takut sekali ketika roh Tuhan itu tidak ada lagi di dalam kehidupannya. Nah, oke, puji Tuhan. Di sore hari ini, mari kita bersama-sama kita renungkan. Saya sendiri juga pribadi merenungkan ya. Seringkali ya, memang ketika saya sendiri juga, pasti namanya manusia ada kesalahannya. Saya sendiri juga merenungkan ketika saya berbuat salah, lalu saya meminta maaf pada Tuhan, tapi pasti akibat dari kesalahan itu tetap berdampak di dalam kehidupan saya pribadi. Ketika saya kembali lagi mengintrospeksi diri, lalu membaca Mazmur ini ya memang benar, Raja Daud pun aja ketika sudah mengaku kesalahannya ada dampak yang harus diterimanya, dan itu ya memang harus kita terima. Kita harus menerima konsekuensi dari apa yang kita berbuat, walaupun kita sudah mengaku salah pada Tuhan. Nah, jadi mari jemaat terkasih bersama-sama biar roh Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita, dengan bagaimana kita hidup bergantung dengan firman Tuhan. Lalu kita menjadi pribadi yang baru, kita menjadi manusia baru, kita tanggalkan manusia lama kita memiliki hati, pikiran, perkataan, perbuatan yang seturut dengan kehendak-Nya. Lalu kita juga harus taat pada firman Tuhan, kita harus dengar-dengaran, agar Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu beserta di dalam kehidupan kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di sore hari ini, semoga ini dapat mengkoreksi kehidupan kita, dapat menjadikan kehidupan kita menjadi hidup yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Ibu Benika untuk doa dan pengumuman, dipersilakan. Oh maaf, Bapak Esik ya, dipersilakan. Shalom, selamat malam. Ya, baiklah, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Saudara Jeffrey. Biarlah roh Tuhan itu selalu hadir, selalu menyertai kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya kita juga menjadi anak-anak Tuhan yang lebih taat, yang lebih mengerti akan firman dari Tuhan. Sebelum kita melakukan persembahan, marilah kita mengucap syukur dulu kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Yesus Kristus, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tumbuh dan berkembang dalam diri kita masing-masing. Sekarang waktunya kita mengucap syukur untuk memberikan persembahan. Biarlah itu persembahan yang terbaik dari kami semua. Terima kasih, haleluya, amin. Sambil kita menjalankan persembahan, akan saya bacakan pengumuman. Untuk gereja Sencaki Maranatha Church yang minggu ini ya, untuk hari Selasa itu ada rerun ibadah raya pukul 20 yang bisa kita saksikan di YouTube Sencaki Maranatha Church. Hari Kamis ada ibadah raya online pukul 21. Kita semua bisa ikut di Zoom yang nanti akan dibagikan dalam WhatsApp Gereja Sencaki ya. Pada hari Sabtu ada doa pagi online di YouTube pukul 5. Kita semua bisa ikut di ibadah online itu pukul 5 di YouTube Sencaki Maranatha Church. Yang kedua ada ibadah Super Wave pukul 17 sore ya.
Yang terakhir ibadah raya Minggu. Ibadah raya Minggu di gereja ini dirayakan 2 kali, pada pukul 15 dan pukul 17. Tapi besok Minggu ada ibadah raya di barat ya, di kampung kecil VIP Room 1 sampai 3 pada pukul 10 pagi. Bagi jemaat terkasih yang berkenan untuk ikut, dipersilahkan. Demikian ini ada lagi untuk warta jemaat bisa diakses lewat barcode Gereja SMC. Ya, demikian pengumuman dari Gereja Sencaki Maranatha Church. Kami berikan untuk Bu Bendika. Mari kita bersatu hati dalam doa, mari kita bangkit berdiri untuk menutup ibadah raya kita yang kedua. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah raya kami yang kedua. Kami percaya penyertaan Tuhan ada kepada kami pribadi lepas pribadi, untuk kami semakin taat Tuhan, mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Di sore hari ini Tuhan, kami berdoa bersatu hati, berdoa untuk saudara Jeffrey Tuhan. Kami percaya penyertaan, perlindungan Tuhan, dan berkat yang terbaik Tuhan berikan untuk saudara Jeffrey dan keluarganya. Engkau berkati Tuhan pekerjaannya, Engkau pakai lebih-lebih lagi menjadi dampak Tuhan, di mana saudara Jeffrey ini ditempatkan Tuhan. Kami bersatu hati berdoa untuk Bapak Ibu Gembala Tuhan yang saat ini dalam pelayanan. Biarlah hikmat, marifat, penyertaan Tuhan terus tinggal tetap untuk Bapak Ibu Gembala Tuhan. Dan membawa kebesaran kemuliaan nama-Mu Tuhan di mana-mana. Untuk banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Kami berdoa bagi gereja kami Sencaki Maranatha Church Tuhan di sore hari ini. Kami percaya penyertaan dan perlindungan Tuhan ada di tengah-tengah gereja kami dan di sekitar gereja kami di Sombo, Kunti, Simolawang. Biarlah penyertaan Tuhan ada di sekitar gereja kami Sencaki. Untuk gereja kami boleh menjadi berkat Tuhan bagi warga di sekitar dan juga jemaat. Tuhan, di sore hari ini kami juga berdoa, membawa doa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan menyinari bangsa kami, Tuhan menyertai bangsa Indonesia Tuhan. Dan Tuhan boleh memberikan pemimpin-pemimpin yang cinta Tuhan akan Engkau dan mendasari segala keputusannya dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat yang ada di sini. Kami percaya kami semua diberkati oleh firman Tuhan hari ini yang menguatkan kami. Dan biarlah kami pulang Tuhan tidak menjadi manusia yang lama Tuhan, tetapi menjadi manusia yang baru, yang penuh dengan pengharapan dan sukacita, yang hidup dalam ketaatan. Tuhan, sore hari ini kami akan pulang. Kami akan sambut hari kami untuk minggu depan dan kami percaya penyertaan Tuhan menyertai kami setiap jemaat-Mu Tuhan untuk kami menjalani hari-hari ke depan. Kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah datang di sini dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami saat ini dan penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur untuk hari ini dan kiranya Tuhan menyertai kami di sepanjang perjalanan kami untuk pulang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kenyangkanlah aku
Tuhan dengan kasih setia, supaya aku bersorak, bersuka setiap hari.